بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat teragung yang Allah berikan adalah nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nushrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Kami, yaitu para nabi, tidak pantas mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. yakni tidak mensyukuri nikmat at-tauhid. Maka oleh karena itu sebagai hamba yang diberikan cahaya dan hidayah untuk mempelajari dan mengamalkan tauhid ini, seharusnya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah melebihi syukurnya orang-orang yang bergelimang harta dan kedudukan. Karena tidak ada yang menenangkan jiwa kecuali tauhid. Dan tidak ada siksaan yang lebih berat daripada siksaan yang dialami oleh orang yang sedang gundah gulana. Dan orang itu gundah gulana, resah dan gelisah karena tidak mantap tauhidnya. Coba antum bayangkan. Gunung yang tinggi bisa dikalahkan oleh besi. Ya enggak? Besi yang kuat bisa dikalahkan oleh api. Dan api yang begitu menyala-nyala dikalahkan oleh apa? Air. Air yang mengalir itu bisa dikalahkan dengan apa? Dengan adanya angin kencang. Lihat bagaimana laut terbelah di saat zaman Nabi Musa. Itu Allah kirimkan angin untuk membelah apa? Lautan. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, Allah belah lautan dengan apa? Angin. Dan udara itu bisa diambil dan dikuasai oleh siapa? Manusia. Tapi oksigen yang ada pada diri kita akan habis dan sempit ketika banyaknya kegundahan di hati kita. Jadi apa yang berbahaya? Gunung, laut, api, dan air? Iya, itu bahaya. Tapi yang paling berbahaya adalah kegundahan, keraguan,
kebingungan, was-was, dan keresahan itu yang paling berbahaya. Iya atau tidak? Lihat bagaimana kegundahan yang dirasakan Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saking resah gelisahnya, dia takut kepada anak kecil. Ya enggak? Lihat kegelisahan Benyamin Netanyahu sekarang ini. Kata orang Bogor nyaho gitu. Ya. Dia membunuh anak-anak kecil, membombardir rumah sakit, masjid tempat ibadah. Kenapa? Itu muncul dari keresahan dan kegelisahan dia. Takut. Orang yang gelisah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kecuali dia mengamuk. Dan tidak mengerti bagaimana keluar dari kegelisahan itu. Namun mereka yang mentauhidkan Allah, dia sudah siapkan jiwa raganya untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Entah dalam ibadah maupun dalam kematian. Orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, begitu dipanggil hayya 'alas shalah, dia sudah siapkan hati, jiwa dan raganya untuk menghadap siapa? Allah. Begitu datang kematian, melewati sakratul maut, timbullah rasa di hatinya, kerinduan yang begitu dalam ingin segera berjumpa dengan Allah. Bahkan mereka ingin hidup lagi supaya mati. Bukan hidup lagi menikmati dunia. Kenapa? Karena indahnya mati dalam keimanan. Maka oleh karenanya yang bisa mengobati keresahan dan kegundahan itu apa? Tauhid. Maka kalau kita lagi galau, lagi resah, lagi tidak tahu apa yang harus dipikirkan, kita disuruh mengucapkan kalimat apa? Tauhid. Coba antum, apa doa kegelisahan? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arshil karim. Itu doa kegalauan, kegelisahan, keresahan. Apalagi sebentar lagi di bulan Februari kita akan mengadakan pemilihan siapa? Kepala negara. Ya. Orang-orang yang mendukung paslon 1, 2, dan 3 ini sedang gelisah. Ada yang gelisah takut kalau yang menang fulan dia akan ditangkap KPK. Ada yang lagi takut begini dan begitu. Tapi orang bertauhid kepada Allah, semua itu seharusnya dijauhi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Siapapun jadi pemimpin, itu ketentuan Tuhan kita tuh. Ya kan? Maka terimalah dengan lapang dada kita. Sehingga kita tetap tenang. Di dalam menghadapi semua sisi kehidupan ini. Nabi Musa waktu dikepung musuhnya, pemimpin terkejam siapa? Firaun. Dikepung nih. Di dalam istana. Apa kata Nabi Musa? Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Engkau akan ingat apa yang aku ingatkan ini wahai Firaun. Apa yang aku sebutkan ini. Dan aku serahkan urusanku semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ini tauhid. Ini kenikmatan. Berarti ketika seorang tidak mentauhidkan Allah, maka dia tidak mengerti bagaimana lari dari azab itu. Apa azab tadi? Kegelisahan, kerancuan, kecemasan yang tidak ada akhir-akhirnya. Ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih mempelajari tauhid. Baik, kita masuk bab 27. Tentang hukum nusrah. Nusrah artinya menghilangkan sihir dengan sihir juga. Nusrah artinya apa? Menghilangkan sihir dengan sihir. Nusrah menurut bahasa atau etimologi
artinya adalah mencerai beraikan. Itu arti nusyrah. Adapun secara istilah, nusrah yaitu melepaskan sihir dari orang yang tersihir dengan mengangkat sihir tersebut, menghilangkan dan mencerai beraikannya. Ya. Bolehkah menghilangkan sihir dengan sihir? Boleh atau tidak? Tidak. Ini jawaban dari pertanyaan selama ini yang datang kepada kita. Kan kalau ke dukun sembuh juga Pak Ustadz. Gitu kan? Iya. Karena dulu kebiasaan orang jahiliyah menghilangkan sihir dengan apa? Sihir juga. Ini sama dengan mengalahkan preman di pasar dengan mendatangkan preman juga. Begitu premannya kalah dengan preman yang sama, apakah kita akan membenarkan preman yang mengalahkannya? Enggak. Tetap salah menjadi seorang preman, apalagi premanah. Tahu premanah? Ada tak marbuto berarti perempuan. Ya, preman laki, premanah perempuan. Ya, ada tak marbuto ya kan? Ini menunjukkan ikhwani fiddin azakumullah, menghilangkan sihir dengan sihir selamanya tetap haram. Walaupun terkadang sihir yang pertama dapat dikalahkan oleh sihir kedua. Dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nushrah. Faqala alaihi salatu wassalam, hiya min 'amali syaitan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyidin wa Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Dari Jabir, semoga Allah meridhoi beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusyrah. Maka beliau menjawab, hal itu termasuk perbuatan setan. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang bagus dan Abu Dawud. Abu Dawud berkata, Imam Ahmad pernah ditanya tentang nusyrah, beliau menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Penjelasan. An-nusrah yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW adalah an-nusrah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang menggunakan cara-cara sihir. Maka ini termasuk amalan syaitan. Sehingga Ibnu Mas'ud pun membenci semua jenis nusrah yang termasuk amalan syaitan ini. Nusrah artinya apa tadi? Mengobati sihir dengan sihir. Atau membongkar sihir dengan sihir. Menghilangkan sihir dengan sihir. Nah yang ini termasuk perbuatan siapa? Asy-syaitan. Faedah. Larangan dari an-nusrah yang dilakukan orang-orang jahiliyah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir pula. Karena itu merupakan suatu kekufuran. Adapun menghilangkan sihir dengan minta perlindungan kepada Allah, ta'awudz, dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa, dan dengan obat-obat yang dibolehkan, maka itu tidak mengapa. Yang dianjurkan malah menghilangkan sihir dengan apa? Ruqyah. Atau baca doa. Atau menggunakan kalimat-kalimat yang bisa mengalahkan sihir itu. Seperti, ya aduwallah ukhruj. Wahai musuh Allah, keluar kamu. Nah ini cara kita berbicara kepada jin yang masuk ke tubuh orang yang terkena sihir itu. Ya. Atau doa-doa.
Dan ini yang dianjurkan. Yang kedua, dari hadis di atas terdapat faedah disyariatkannya bertanya kepada ahli ilmu mengenai sesuatu yang tidak diketahui hukumnya. Karena kalau tidak ditanyakan, dikhawatirkan seseorang akan terjatuh dalam suatu hal yang dilarang. Jadi apa yang kita tidak tahu, tanyakan kepada ahli ilmu. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Qatadah, qultu libnil Musayyab. Ya, ada yang membacanya Ibnul Musayyib, ada yang membacanya Ibnul Musayyab. Ya, yang Anda tahu yang benar Ibnul Musayyab. Rajulun bihi tibbun au yu'khadhu an imra'atihi au yuhallu anhu au yunsharu. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Imam Bukhari dalam sahihnya dari Qatadah radhiyallahu rahimahullahu taala. Aku bertanya kepada Ibnul Musayyab, semoga Allah merahmati beliau, tentang seseorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya. Apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara yang lain? Beliau menjawab, tidak apa-apa hukumnya. Karena yang mereka inginkan itu hanyalah kebaikan untuk menolak mudarat. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu jelas tidak dilarang. Syarahnya, nusrah yang pernah ditanyakan kepada Sa'id bin Musayyab adalah nusrah yang dibolehkan dan tidak mengandung sihir. Berarti kembali kepada makna bahasa tadi. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Maksudnya, Syarah Ibnu Hajar berkata, pembatasan bahwa yang dapat menghilangkan sihir itu hanyalah tukang sihir yang dinukilkan dari Hasan ini tidaklah dipahami sesuai dengan zahirnya yang nampak. Karena sihir bisa juga dihilangkan dengan ruqyah, bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa serta ta'awudz meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi ini tidak bisa kita pahami bahwa harus kembali kepada tukang sihir. Tidak. Karena ini suatu hal yang mustahil disuruh oleh mereka. Boleh jadi maknanya beliau ingin mengungkapkan kebiasaan orang-orang dahulu itu tidaklah seorang terkena sihir kecuali digunakan sihir juga. Namun setelah datang Islam, setelah datang agama yang mulia ini, ya, maka disyariatkan di dalamnya menghilangkan sihir dengan ruqyah dan doa-doa. Ibnu Qayyim menjelaskan, nusrah itu menghilangkan pengaruh sihir terhadap orang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula. Dan inilah yang termasuk dalam perbuatan asyaitan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jelas jenis ini. Karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disebutkan mengadakan pendekatan kepada syaitan dengan apa yang diinginkannya. Sehingga dengan demikian perbuatan syaitan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Ya. Yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah. Ayat-ayat ta'awudz, perlindungan maupun obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz, boleh, tidak mengapa. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. Kesimpulan dari pembahasan di atas, berarti nusrah ada berapa? Dua. Intinya menghilangkan sihir. Kalau menghilangkan sihir dengan sihir juga, maka ini perbuatan siapa? Setan.
Bisa nggak sihir itu dihilangkan dengan sihir? Bisa. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri. Beliau sebenarnya ingin mengabarkan. Tetapi yang keliru di sini adanya kata pembatasan. Tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali dengan apa? Sihir. Ini yang harus dijelaskan. Kita katakan pembatasan ini pembatasan yang keliru. Kenapa? Karena kenyataan sihir juga bisa dihilangkan dengan ruqyah. Ya enggak? Ini kenyataan. Mengenai perkataan Ibnu Qayyim ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada 3 cara yang dibenarkan dalam mengobati orang yang terkena sihir. Yang pertama, dan ini merupakan cara yang paling manjur, yaitu mengeluarkan alat yang digunakan untuk sihir dan membatalkannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau disihir. Beliau keluarkan sihir tersebut berupa sisir dan rambut yang rontok ketika disisir. Dan sebuah sumur, dari sebuah sumur. Sehingga sihir tersebut langsung hilang dan beliau sembuh seketika itu juga. Ini namanya buhul. Namanya apa? Buhul. Maka ibu-ibu hati-hati buang rambut yang disisir. Kalau ada orang yang tidak suka, dia akan ambil rambut itu. Kemudian disihir sehingga ibu-ibu tidak cinta lagi sama suami. Atau suami dibuat tidak suka lagi kepada istri. Bisa saja terjadi itu. Ya. Karena di antara target utama sihir itu apa? Memisahkan suami istri. Kalau ikhwan melihat istrinya bertingkah laku aneh di rumah dan tiba-tiba minta cerai, ruqyah dulu, jangan diceraikan. Boleh jadi dia terkena apa? Sihir atau guna-guna. Baru saja pulang dari rumah makan mewah Pak Ustadz. Rumah makan apa? Rumah makan Padang sederhana itu. Yang ada di pinggir tol. Ya. Pulang-pulang dia minta cerai. Kenapa Pak Ustadz? Mungkin tadi dia telan karpu mungkin. Atau dia kena sihir. Maka diruqyah dulu. Ya, karena mereka bisa saja menggunakan bagian daripada tubuh manusia. Entah itu sisa sandalnya, entah itu rambutnya, entah itu apa saja yang mereka ambil. Kalau daerah kami ditaruh di sandalnya. Tapi menggunakan obat sihir. Obat sihir itu terbuat dari kapur yang dipakai mama itu. Sihir kapurnya, yang kapur yang putih itu. Ya, kemudian dicampur apa lagi itu? Ada campurannya 3. Itu kan putih. Ditaruh di sandal jepit enggak kelihatan. Kalau kena itu nanti kecil sebelah kaki kita. Namanya kalau di sana bura, enggak tahu di sini apa. Dia terbuat dari bahan-bahan biasa untuk mengetes bahwa kita kena sihir obat itu. Coba pakaikan jahe di kaki kita, kalau terasa betul-betul terasa panas dan sakit tidak bisa ketemu, kena sihir sudah itu kaki. Ada yang lebih parah dikasih yang gatal. Kalau yang gatal seluruh tubuh kita itu bentol-bentol semuanya. Dan kita pernah ruqyah ibu-ibu yang kena itu di 5 tahun lamanya. Makanya 5 tahun dia bentol-bentol gatal-gatal. Dan yang tidak kena wajahnya. Kalau sudah kena kupingnya bisa turun segini nih. Ya, dan itu diruqyah alhamdulillah dalam waktu 2 atau 3 pekan. Baru sembuh dan mulus sekali tangannya ibu-ibu itu. Kena, semua kan kelihatan di sininya. Kata dia seluruh tubuh saya begini kata dia. Kena sihir itu ya dengan ruqyah juga. Nah, ini yang menggunakan alat-alat seperti ini. Cari tahu di mana bukulnya. Sama juga waktu kami ruqyah orang Bogor. Udah 2 bulan saya ruqyah, ibu itu tetapnya gaya ular gitu kan. Ibu kayak kena sihir gitu. Ternyata ada buhul yang disimpan oleh suaminya. Pelakunya suaminya. Jadi suaminya kepengen istrinya baik dengan cara bikin buhul.
Ditaruh rambut istrinya di dalam satu botol. Di situ ada apa itu yang kura-kura kecil. Dibungkus bis itu dan ditaruh ditanam depan jendelanya. Setelah 3 bulan saya tanyakan, 2 bulan kalau saya rukyah. Saya tanyakan kepada suaminya, Pak, istri Bapak, jin yang ada di istri Bapak selalu nunjuk Bapak. Saya tanya sembunyi-sembunyi. Bapak simpan sesuatu enggak? Iya Pak Ustadz, di bawah jendelanya. Setelah digali itu sembuh. Sembuh, bikin capek aja nih suami. Ya, dari awal dikasih tahu ke anak ada yang saya tanam di situ. Karena istri selalu nunjuk suami. Tapi jinnya nunjuk suaminya. Karena dia udah lelah dibacain terus. Sakit kan dia dibacain terus. Panas di tubuh itu. Setelah dilerai semua yang isinya itu ada jarum, ada paku, ada balok kecil dari pohon kelapa itu. Setelah dilerai dan dibakar, selesai urusan. Ya, selesai urusan. Ini cara pertama. Cara kedua, melakukan bekam. Mengeluarkan darah kotor dari bagian badan yang terkena sihir. Ini juga termasuk pengobatan yang paling bermanfaat terhadap orang yang terkena sihir. Kalau dilakukan sesuai cara yang benar. Tentunya ini orang yang tahu tentang bekam. Ustadz bisa bekam? Gak bisa ya. Gak bisa. Karena gak bisa nyedot darah itu di mana letaknya, gak bisa. Tapi kalau disuruh nyedot ATM istri mungkin bisa. Ini nyedot darah gak bisa. Ya. Nyedot darah ini kembalikan kepada ahlinya. Karena mereka yang tahu cara menusuk-nusuk itu. Takut kalau tidak ahli dia kedalaman nanti. Ketiga, termasuk yang paling bermanfaat dalam mengobati maupun mencegah sihir adalah obat-obat yang ilahiyah, yang datang atau berasal dari Allah. Yang baca Al-Quran, doa-doa, dan zikir-zikir yang disyariatkan. Atau obat yang hissi. Obatnya itu dapat dirasakan, disentuh. Kalau Al-Quran kan kita tidak, bagaimana proses pengobatan kita tidak tahu. Yang kita tahu baca kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu obat kan. Terus gimana rasanya? Tidak ada yang tahu. Ya kan? Tapi ada obat yang ditentukan syariat. Bisa dirasakan. Seperti apa? Madu. Ya kan? Habatus sauda. Bisa. Ya. Dan itu ditentukan oleh Allah sebagai apa? Obat. Adapun zikir, doa yang disyariatkan, kita tidak mengerti bagaimana rasanya. Yang kita tahu dia adalah obat yang ada dalilnya. Nah, ini cara menghilangkan sihir dengan sihir yang syar'i. Secara syar'i ada 3 cara. Pertama apa? Mencari tahu barang-barang yang ditanam atau yang disebut dengan buhul. Lalu diruqyah. Yang kedua, dibekam dengan cara yang benar. Yang ketiga, mengobati dengan obat-obat yang disebut secara syar'i. Seperti apa? Baca Quran, doa-doa, zikir, sihir. Apa? Afan. Seperti minum madu, habatus sauda, itu juga bermanfaat. Seperti sihir yang saya ceritakan tadi, yang ditaruh di kaki, ada juga obat herbalnya, lawan daripada sihir itu. Bukan hanya dibacain itu, tapi diobati. Ada juga sihir di mata, namanya cuca kalau bahasa saya. Cuca itu, kena mata, itu putih semua mata ini. Putih semua. Itu dilakukan oleh dukun dan tukang sihir. Tetapi obatnya, obat herbal juga, cuman yang keluar dari manusia, yaitu air susu ibu. Jadi ASI obatnya. ASI itu bukan hanya untuk cuca, untuk orang yang mungkin sakit mata, keluar tai mata itu, pakai ASI, insya Allah sembuh. Allah sembuh. Karena abang sepupu anak pernah kena cuca itu dan putih semua matanya. Ya obatnya ASI. Dan saya pernah buta 2 bulan. Ini pernah buta. Cuman saya bukan kena
cuca, tapi karena karbit. Anak-anak kecil main karbit itu, tum, tum gitu kan. Orang pakai bambu kan, kita pakai botol oli itu, taruhin, bakar bawahnya, gitu. Taruhin, bakar bawahnya, Nah, suatu ketika adik saya lagi main, dia bakar enggak terbakar, saya intip, gitu. Saya intip ada karbitnya enggak, dibakar sama dia, tuh, saya kebakar ini. Alhamdulillah Allah kembalikan mata saya, ya, kembalikan mata ini. Dengan cara apa? Saya minta air susu ASI ibu-ibu tetangga waktu itu. Pokoknya kalau ada orang yang melahirkan, minta sesendok setiap hari. Masukin. Sampai alhamdulillah segini. Dan sampai hari ini anak belum rabun jauh, malah rabun dekat. Masih normal, anak masih bisa baca yang jauh-jauh itu. Ya masih normal. ASI, air susu ibu. Tapi sebelum minta izin dulu sama suaminya. Ya minta pakai apalah sendok, gelas kecil. Taruh di kulkas untuk obat. Itu juga termasuk obat herbal. Mungkin secara penelitian belum ada, tapi sepengalaman sudah dilakukan. Ana dengan abang saya sudah melakukan itu. Kalau kopi obat ngantuk. Oke, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ya. An-nusrah menghilangkan sihir yang terlarang dilakukan itu dengan meminta bantuan setan-setan serta para tukang sihir. Yang hal ini akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Dan perbuatan ini jelas-jelas amat bertentangan dengan tauhid. Maka kan kita dilarang pergi berobat kepada orang yang dianggap pintar. Yang disayangkan hari ini adalah tukang sihirnya sudah bersorban. Ada jenggot lagi. Ajibnya pakai jubah. Celana cingkrang. Jangan-jangan salafi ini kata orang. Enggak, ini tukang sihir kadang. Mereka menggunakan apa? Jenggot, atribut-atribut agama. Ini tukang sihir. Bisa bicara dengan jin, bisa lihat yang goib. Ini termasuk orang-orang yang mengobati sihir dengan sihir. Tentunya itu akan mengurangi tauhid kita. Kandungan bab ini. Yang pertama, larangan melakukan nusrah yang jenis pertama tadi, menggunakan sihir. Yang kedua, perbedaan antara jenis nusrah yang dilarang dan yang dibolehkan. Dengan demikian menjadi jelas masalah. Yang dilarang apa tadi? Menggunakan sihir. Yang dibolehkan ada 3 disebutkan di sini. Hendak hilangkan dulu barangnya. Buhulnya dicari tahu. Yang kedua, menggunakan obat. Ya. Mengeluarkan dengan bekam, mengeluarkan dengan apa? Bekam. Yang ketiga, menggunakan obat-obat yang disuruh oleh syariat seperti ruqyah, baca doa-doa dan zikir-zikir tertentu. Ya. Kalau zikir yang biasa anak gunakan untuk ruqyah itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena terkadang doa kita itu tidak dikabulkan Allah gara-gara dosa kita juga. Maka kita harus menggunakan zikir itu. Karena Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus dengan apa? Dengan sebab dia rajin berzikir dan di antara zikirnya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taib. Masuk bab berikutnya, bab 28. Hukum tatayyur atau bahasa kita tahayyul. Ya. Tatayyur adalah menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diketahui. Seperti menganggap sial ketika melihat ular atau mendengar burung atau merasa sial dengan hari atau bulan tertentu. Ini namanya tatayyur. Merasa apa? Sial.
Nah, bagaimana kalau orang itu merasa sial gara-gara dosanya? Boleh atau tidak? Ini karena kesialan saya ini gara-gara dosa saya beberapa waktu yang lalu. Boleh enggak? Jawab ikhwan, salah saja antum jawab, enggak saya suruh push up. Ya. Boleh atau tidak? Boleh. Para sahabat kan begitu. Pulang-pulang tiba-tiba istrinya ngomel-ngomel. Kendaraannya tidak nurut. Anak-anak tidak taat. Sial gak itu? Sial. Di depan pintu udah baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ternyata istri tidak mau kasih. Kira-kira apa itu? Sial juga. Boleh jadi gara-gara apa? Dosa. Maka mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seperti ini kondisinya boleh? Boleh. Agar kita mengoreksi kesalahan kita. Ya. Tapi kalau merasa sial gara-gara dilewati anjing, dilewati ular, nabrak kucing, ini jadi masalah. Dan ini terlarang, mengurangi nilai kesempurnaan apa? Tauhid kita. Allah mengatakan, ala innama ta'iruhum indallah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka, itu nasib sial mereka di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Ketika kaum Fir'aun ditimpa paceklik dan kekeringan, mereka berkata, kami ditimpa musibah ini karena sebab Nabi Musa dan pengikutnya, serta karena kesialan yang ada pada mereka. Jadi mereka menuduh kesialan itu gara-gara siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwa apa yang menimpa mereka itu tidak lain karena ketetapan Allah dan takdirnya atas mereka dengan sebab kekufuran mereka. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka yang menganggap Nabi Musa sebagai pembawa malapetaka atau musibah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyifati kebanyakan dari mereka dengan kebodohan, tidak memiliki ilmu. Maka di akhir ayat, walakinna aktsarahum la ya'lamun, yang biasa diterjemahkan tidak mengetahui, artinya bodoh. Tidak punya ilmu tentang hal itu, terutama tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika saja mereka memahami dan berakal, maksud berakal sehat, maka pastilah mereka mengetahui bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan, keberkahan dan keberuntungan bagi orang yang beriman kepadanya dan mengikutinya. Ya. Namun apa mau dikata? Kebodohan tetap kebodohan. Faedah. Kebaikan dan keburukan merupakan takdir ketetapan Allah. Ingat, kebaikan dan keburukan itu ketetapan siapa? Allah. Maksudnya, kenikmatan yang kita dapat, musibah yang kita terima, itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, pelajaran yang paling menenangkan jiwa di semua ilmu adalah belajar tentang takdir. Dan dia menenangkan jiwa orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dalam pikiran dan hatinya, semua yang menimpa dan yang menimpanya dari musibah atau yang membuat dia merasa nikmat, itu adalah ketetapan siapa? Allah. Dengan nikmat dia tidak akan sombong, dengan musibah dia tidak akan mengeluh. Karena ini ketetapan dari Rabbul Alamin.
Yang kedua, haramnya kufur nikmat. Maksudnya mengingkari nikmat Allah dengan tidak menyandarkan nikmat yang diterimanya kepada Allah. Ini perbuatan siapa? Qarun. Coba antum lihat surat Al-Qasas. Tentang kelakuan Qarun. Kata Qarun, innama utituhu, qala innama utituhu ala ilmin indi. Lihat surat Al-Qasas ayat 78. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah ini musibahnya kecerdasan itu. Orang pintar itu bukan musibah ya, ujian. Ujian bagi orang yang cerdas dan pintar mencari dunia, dia akan lupa siapa yang memberikan nikmat itu. Yang dia ingat adalah usaha dia, ilmu dia, keterampilan dia. Dia tidak ingat kepada pemilik nikmat tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Qarun. Maka Allah katakan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Kata Allah, tidakkah Qarun itu mengetahui bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelum dia yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ya, lihat bagaimana Allah katakan kepada Qarun, tidakkah dia tahu bahwa sebelum ini ada orang yang lebih kaya dari Qarun? Siapa yang lebih kaya dari Qarun? Samud, iya. Ad, iya. Ya. Di Saudi itu tempat wisata yang nomor 1 adalah tempat tinggalnya Qarun. Karena itu tempat terindah di sana. Tempat mana Qarun ini mereka mengukir gunung dan indah memang. Apalagi musim hujan, di sana air terjunnya bagus sekali bentuknya. Tapi ingat, di sana banyak jinnya. Ya, kalau orang lagi galau nanti kesurupan ke sana. Makanya tidak banyak orang yang ke sana. Kecuali orang-orang yang ya kepengen healing gitu. Kalau orang-orang yang memahami tidak bolehnya datang ke tempat yang pernah ditimpakan musibah, maka seharusnya tidak perlu ke sana. Kecuali untuk mengambil pelajaran bahwa di sini tempat ini pernah ditempati orang-orang kaya, orang-orang kuat. Tapi mereka karena sombong dibinasakan oleh siapa? Oleh Allah. Sama seperti Qarun. Ya, sehingga ketika ketemu barang di jalan kita bilang harta karun. Karena memang hartanya si Qarun dikuburkan. Ya. Kita ketemu jempit rambut aja dibilang harta karun. Ini kesombongan. Maka oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang mengingkari nikmat. Allah bandingkan orang yang mengingkari nikmat itu dengan binatang. Bahwa binatang itu masih lebih baik daripada orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ingat, binatang masih lebih baik daripada orang yang tidak mensyukuri apa? Nikmat Allah. Dalilnya surat Al-Adiyat. Allah katakan, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. Perhatikan ayatnya ya. Anda perhatikan, cermati baik-baik. Dari awal. Allah bersumpah, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah.
Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu. Lalu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Antum perhatikan sampai di sini. Ini Allah berbicara apa ini? Tentang kuda. Tapi setelahnya Allah berbicara tentang apa? Innal insana lirabbihi lakanud. Ya. Sungguhnya manusia itu benar-benar ingkar terhadap nikmat Rabbnya. Oke. Apa kaitannya? Sumpah menggunakan kuda yang dipakai perang, lalu penjelasannya sesungguhnya manusia ingkar, benar-benar ingkar kepada nikmat Rabbnya. Apa kaitannya? Kaitannya apa ini? Makin nikmat diseruput nih kopi. Apa kaitannya? Kalau antum bisa jawab satu orang aja naik kelas kita nih. Kaitannya adalah kuda. Kuda nih. Karena dia tahu tuannya yang memberikan dia rumput. Memberikan dia makanan. Dia rela mati. Apa saja disuruh oleh tuannya dia rela mati. Di antaranya dia dipakai untuk berperang. Kenapa dia rela mati? Kenapa dia nurut sama tuannya? Karena tuannya yang beri dia makan. Memberi dia minum. Manusia Allah yang berikan dia segala-galanya. Dia ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kuda masih lebih baik daripada apa? Manusia yang ingkar. Si penunggang kuda ini diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi apakah si penunggang kuda itu semuanya taat kepada Allah? Tentu tidak. Padahal yang dia tunggangi taat kepada dia. Yang memberi dia makan dan minum. Dan kuda-kuda ini rela mati demi apa? Menuruti tuannya. Dan bahkan sebagian kuda dia mengerti bahasa tuannya. Itu kuda. Kalau Anda mau lihat kuda liar yang hanya taat kepada tuannya yang berikan dia makan, jalan-jalan ke Bima sama saya di musim hujan begini. Ya, itu rumput lagi hijau semuanya. Itu ada tempat pelepasan binatang, itu kuda yang dilepas itu tidak akan datang kecuali dipanggil oleh tuannya. Selain tuannya dia tidak akan datang. Bahkan kalau berdiri kita di samping tuannya dia tidak mau. Kenapa? Karena ada orang asing. Harus tuannya sendiri pemilik kuda itu. Makanya ada istilah susu kuda liar. Siapa yang peras? Liar dia. Ya pemiliknya. Dia nurut sama pemiliknya. Yang melepas dia, yang beri dia minum di saat musim kemarau. Maka ada istilah itu bukan kuda liar. Kuda orang yang dilepas liar. Itu binatang. Dia taat sama tuannya. Hanya karena tuannya membawakan apa? Air, minum. Manusia diberi oksigen. Diberikan makan, diberi minum, tempat tinggal yang bagus, langit yang berdiri kokoh, air hujan diturunkan, matahari dinyalakan, malam hari diberi kesejukan, siang hari diberikan kehangatan. Semua itu kenikmatan, tapi manusia ingkar nikmat. Maka oleh karena itu haram hukumnya mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, haram menganggap sial atau dengan tatayur tadi. Ya, haram beranggap sial atau tahayul. Keempat, kebodohan adalah sebab segala keburukan. Karena ketidaktahuan kaum Fir'aun bahwa baik dan buruk itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Hal itu pun menyebabkan mereka menuduh Nabi Musa beserta para pengikutnya sebagai pembawa kesialan. Apa sebabnya ini? Bodoh. Ada 3 dosa yang menjadi moyangnya dosa. Pertama, syirik. Dengan cabang-cabangnya, besar maupun kecil.
Itu sebab utama kesyirikan apa? Bodoh. Kedua, syahwat yang tidak terkontrol. Yang endingnya nanti adalah berzina. Kalau syahwatnya terkontrol dalam hal yang halal, dapat pahala. Seperti suami istri. Yang ketiga, amarah yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Dan ini menimbulkan kezaliman. Bahkan sampai pada pembunuhan. Kalau tidak ditempatkan pada tempatnya dan tidak dikontrol dengan baik. Ini tiga moyangnya dosa. Itu kebodohan, syahwat yang tidak ditempatkan di tempat yang halal, kemudian kemarahan yang tidak ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, celaan terhadap kebodohan. Sebab kebodohan itu membawa kepada ketidaktahuan perihal hakikat syirik. Dan wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang mengantarkan kepada syirik. Yang pada akhirnya orang tersebut jatuh dalam kesyirikan. Di syirik itu tidak hanya sekedar tahu tidak boleh. Tapi juga harus tahu apa saja yang mengantarkan kita ke tempat kesyirikan itu. Atau ke perbuatan syirik. Taib. Dalil kedua yang dibawakan dalam bab tatayur ini. Allah berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukkirtum bal antum qaumun musrifun. Para nabi dan rasul itu berkata, kemalangan atau kesialan kalian itu adalah karena sebab dosa kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang mengingkari para rasul itu, mereka menganggap kesialan itu gara-gara rasul yang diutus kepada mereka. Ayat ini kan ada permulaan sebelumnya, cerita tentang Allah mengutus rasul kepada satu kaum. Dikirim 2 tidak cukup, dikirim 3 juga masih diingkari. Ketika para rasul itu mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban dari kami kecuali untuk menyampaikan peringatan Allah dengan sejelas-jelasnya. Surat Yasin ayat 17. Kemudian ayat 18. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka orang-orang yang kufur itu berkata, sesungguhnya kami bernasib sial gara-gara kalian. Sungguh jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan melempari kalian dengan batu. Dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Itu ancaman mereka. Mereka menganggap gara-gara kalian berdakwah ini kami disialkan. Ya kan? Maka datanglah jawaban ini. Qalu inna ta'irukum ma'akum. Para rasul menjawab, kesialan kalian itu adalah karena kamu sendiri. Karena apa? Dosa, syirik. Lihat kaum sebelumnya. Kaum Ad, kaum Thamud, Judais, Imlaq. Mereka semua dihabisi Allah karena dosa mereka. Mereka mendapatkan kesialan karena sebab dosa mereka. Syarah.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tatkala para rasul menasihati dan beri peringatan kepada kaum mereka, kaum itu justru beranggap sial dengan kehadiran para rasul itu. Maka para rasul alaihi salatu wassalam membantah anggapan tersebut dan menjelaskan bahwa keburukan yang menimpa mereka itu disebabkan karena kekufuran dan juga pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Karena mereka itu adalah kaum yang melampaui batas dan mereka sangat jauh dari kebenaran. Ingat nih, tadi pertanyaan kita, boleh nggak merasa sial dengan dosa? Boleh. Karena di sini Rasul-Rasul ini menyuruh mereka untuk ingat kembali. Kesialan itu disebabkan karena dosa, kekufuran, kesyirikan, dan perbuatan maksiat kalian. Mereka itu lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Itulah akibat buruk yang menimpa orang-orang kafir. Biasanya orang-orang yang ingkar ini, kalau mereka sekedar diuji dengan dihilangkan harta, mereka akan ngaku bahwa kesialan ini gara-gara apa? Dosa mereka. Tapi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesialan itu bukan hanya terkena pada harta, tapi manusianya dihabisi. Ya, diapakan? Dihabisi. Seperti kaum Ad dan Tsamud. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala hanya menghilangkan hartanya supaya mereka sadar dan ingat bahwa semua kesialan itu gara-gara apa? Pembangkangan mereka. Contoh, lihat dalam surat Nun. Surat Al-Qalam, surat Al-Qalam atau surat An-Nun. Allah bercerita tentang pemilik kebun. Allah katakan begini, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Artinya kelak ayat 17, sungguh kami telah menguji mereka orang-orang musyrik Mekah sebagaimana kami menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasil kebunnya pada pagi hari esok. Namun mereka tidak menyisihkan mengucapan insya Allah. Termasuk kesombongan nih. Ya, makanya yang sombong sekarang ini Google Map. Anda akan tiba di satu tempat jam sekian, pukul sekian. Dia tidak mengucapkan insya Allah itu. Ya. Maka kita tambahin insya Allah. Ya.
Seharusnya ada Google Map yang diajarkan insya Allah tuh. Kemudian tetapi mereka tidak menyisihkan ucapan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur di malam hari. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Pergilah pagi-pagi ke kebun kalian jika kalian hendak memetik hasilnya. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu ya. Nah itu bisik-bisik di antara mereka. Ya. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolong orang-orang miskin. Ini pelit. Ya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita benar-benar orang-orang yang sesat. Ini ada dua makna. Makna pertama, sesat dalam pemikiran dan niat. Makna kedua, maknanya adalah jangan-jangan ini bukan kebun kita deh. Kita salah jalan nih. Iya, karena kebun mereka kemarin tidak seperti ini bentuknya. Dan mau dipanen buahnya. Tiba-tiba kok begini bentuk kebun kita nih. Salah jalan kayaknya kita nih. Ya. Begitu mereka sadar, kata Allah Azza wa Jalla, bahkan mereka tidak memperoleh apapun. Berkatalah salah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, mengapa kalian tidak mau bertasbih kepada Tuhan kalian? Di antaranya tidak mau mengucapkan insya Allah. Mereka mengucapkan Maha Suci Rabb kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Ngaku nggak mereka? Ngaku. Ya, ngaku dia. Berarti kesialan itu siapa yang mendatangkan? Sebab perbuatan siapa? Mereka sendiri. Maka mereka mengakui kami ini orang yang zalim. Lalu mereka saling berhadap-hadapan, saling menyalahkan. Kan biasa tuh saling menyalahkan. Mereka berkata, celaka kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini mending nih. Hanya dihancurkan apa? Kebunnya. Coba mereka sendiri yang diambil oleh Allah. Habislah dia seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Judais, kaum Imlak dan seterusnya. Atau kaum Lut yang dihabisi oleh Allah. Atau kaum Nabi Nuh yang dihabisi dengan apa? Banjir. Ini masih mending dapat apa? Hukuman dan peringatan. Dan mereka mau sadar. Nah itulah kesialan. Gara-gara apa ini? Dosa. Pembangkangan, kekufuran. Pelit termasuk tuh. Maka kata para ulama, kalau antum diberikan harta oleh Allah yang banyak, boleh jadi di harta antum itu Allah titipkan hak orang miskin. Jika hak ini tidak antum tunaikan, maka Allah akan memindahkan harta banyak itu kepada orang lain yang akan menunaikannya. Ya. Dan ini bisa terjadi seperti Korun. Ada yang lebih kaya dari Korun antum ini? Nggak ada. Itu kunci perbenarannya dipikul orang-orang kuat. Iya. Saking apa? Banyaknya harta dia. Rumah yang mewah. Emas dan perak bergelimbangan. Ya, tapi dia mengatakan, ini kan usaha saya. Kenalah dia. Kenapa? Dia terkena musibah gara-gara pembangkangan itu. Faedah dari pembahasan ini. Tatoyur ialah amalan kaum jahiliyah dan musyrikin. Apa tatoyur yang biasa kita hadapi sekarang? Bintang. Tentang apa? Bintang. Bintang ini, bintang itu. Sehingga ada dua orang yang mau nikah dilarang. Gara-gara bintangnya dia bisa ketemu.
Ada bintang apa tuh? Virgo. Ada bintang Jupiter. Sebentar lagi ada Toyota Rus misalnya gitu kan. Ya, nama-nama bintang kan begitu. Ada yang nama motor juga kadang. Nah itu kadang orang tidak boleh dinikahkan gara-gara apa? Bintangnya tidak bisa ketemu. Ini namanya tatoyur. Ada orang mau nikah hari Rabu tidak boleh. Ada nggak? Ada. Dianggap hari Rabu itu hari apa? Sial. Dan ini tidak boleh. Keyakinan seperti harus dijauhkan. Ini tatoyur. Ada juga yang meyakini tidak boleh menikahi sepupu. Kenapa? Karena anak bisa cacat. Kata mereka begitu. Dan ini tidak boleh. Ali bin Abi Thalib nikah sama siapa? Anak sepupunya yaitu Fatimah. Yang statusnya keponakan. Tapi keponakan dari sepupu. Bukan dari saudara kandung. Berarti bukan mahram. Boleh dinikahi. Nah menurut sebagian orang menikah kayak gini. Bisa menyebabkan mendapat anak yang cacat. Tapi terjadi Pak Ustadz. Iya gara-gara pikiran ente terjadinya. Kan ana inda dhonni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Betul terjadi. Karena tatoyur itu pun bagian daripada apa? Persangkaan yang bisa jadi Allah wujudkan gara-gara itu. Maka jangan tatoyur. Jatuh bintang minta duren. Ya kan? Apa kaitannya? Kemudian haramnya tatoyur. Yang kedua diharamkan tatoyur. Termasuk tatoyur apa yang dilakukan oleh jemaah umroh. Jemaah haji kalau pergi ke Arafah. Ngapain ke Arafah itu? Nulis nama di batu-batu. Tulis nama. Harmoko. Ditulis Love. Aminah misalnya gitu. Supaya dia dapat jodohnya namanya apa? Aminah. Anak tetangganya namanya Aminah. Dia ingin dapat anak tetangganya. Pulang-pulang Aminah sudah nikah. Ya. Kecewa udah ada tatayur, enggak dapat pula jodohnya. Dosa. Seharusnya ke sana mensucikan diri dari syirik, malah dia berbuat apa? Tatayur. Hati-hati dengan tatayur ini. Bahkan ada yang tatayur dengan sholat tahajud. Ibadah juga digunakan untuk apa? Tatayur. Anda pernah dengar orang tatayur dengan sholat tahajud? Enggak pernah. Saya pernah lihat langsung. Ya. Dan ini tatoyur yang mungkin kelasnya kelas menengah ke atas kayaknya. Jadi ada seorang, dia tidak sholat. 5 waktu saya tahu dia tidak sholat. Tapi suatu waktu saya tahu dia sholat tahajud. Karena waktu itu saya masih muda, belum kayak gini belum. Saya ingat ini masih muda. Karena biasa kami anak-anak muda di daerah itu, kalau tidak pulang ke rumah, ada rumah satu teman, kita ngumpul di situ. Rumah anak-anak muda gitu, ya kita tidur di situ. Satu orang bangun malam, saya tanya, ente sholat apa? Sholat tahajud. Kenapa ente tidak sholat? Iya, saya sholat tahajud supaya besok saya dapat seorang wanita cantik. Betul, wanita yang ditujunya itu terima. Terima enggak? Terima. Ya, tapi tidak lama kemudian pisah juga. Yang meminta toyurnya itu kurang kuat, tahayulnya itu. Ini tidak boleh, tahayul seperti ini boleh. Bahkan menggunakan apa? Ibadah. Apapun jenisnya itu haram hukumnya. 3, agama yang dibawa oleh para rasul merupakan kebaikan dan keberkahan bagi orang yang mau mengikuti mereka. Seperti dijelaskan dalam surat Yasin ini. Apapun diajarkan rasul pasti membawa kebaikan dan keberkahan. Selama ajaran itu tidak dihapus oleh rasul setelahnya, maka boleh diikuti. Kalau ajarannya sudah dihapus, maka tidak boleh diikuti. Contoh apa yang dihapus oleh syariat kita? Menikahi poligami saudari kandung. Ya, menikahi adik kakak, nggak boleh. Dulu boleh, di zaman Nabi siapa? Yakub. Nabi Yakub punya istri berapa? 2. Satu bernama Layya, kedua bernama Rahil. Nah, ia melahirkan Yahuda, melahirkan
saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuang di sumur itu? Laya, kakaknya, istri tetuanya Nabi Yakub. Kakak istri yang kedua. Kakak kandung ini, adik kandung. Rohil tak punya anak. Kecuali berapa tahun kemudian baru dia lahirkan siapa? Yusuf. Kemudian setelah itu adiknya Yusuf. Nah waktu itu boleh nikah mempoligami saudari kandung. Nah di zaman kita syariat Muhammad SAW boleh atau tidak? Nggak boleh. Maka ketika orang menikahi saudari kandung, maka itu diharamkan, tidak membawa keberkahan. Yang dimaksud ajaran Rasul yang membawa keberkahan di sini, ajaran yang ditetapkan di agama kita. Masih tetap sebagai apa aja? Ajaran. Adapun yang sudah dihapus tidak boleh diikuti. Yang keempat, musibah datang dengan sebab dosa dan maksiat. Jadi musibah itu datang dengan sebab apa? Dosa dan maksiat. Contoh, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Anas bin Malik, "Ya Aisyah, kenapa terjadi gempa bumi?" Kata Anas bin Malik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza istabahu zina wa syaribul khumur wa darabu fil ma'azif. Qala Allah azza wa jalla lil ardi tazalzali." Apabila zina dibiarkan, kemudian minum khamar dibiarkan, orang-orang memukul alat-alat musik, Allah berkata kepada bumi, "Wahai bumi, goncanglah kamu." Maka terjadilah gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Gara-gara apa? Dosa. Jika mereka berhenti, berhentilah. Jika tidak, teruslah. Kemudian Anas bertanya lagi kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, apakah goncangan bumi itu sebagai azab atau sebagai peringatan?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Rahmatan lil mu'minin wa adzaban lil kafirin." Goncangan itu sebagai rahmat buat orang yang beriman dan azab bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi musibah itu datang gara-gara apa? Dosa dan maksiat. Yang kelima, wajib menerima nasihat yang baik. Sebab menerima nasihat merupakan sifat, sebab tidak menerima nasihat merupakan salah satu sifat orang kafir. Kalau ada orang menasihati kita dengan baik, terima. Terima. Ya, terkadang yang kita tidak terima itu kalau yang menasihat kita siapa? Pasangan kita. Makanya kata Ustadz Zainal Abidin, yang paling banyak tidak mengerti apa yang disampaikan Ustadz adalah teman dekatnya dan istri atau suaminya dan panitia. Itu harus diingat. Yang biasa tidak mengerti ucapan seorang penceramah atau yang mengisi kajian, ini kata Ustaz Zainal Abidin ya, mungkin beliau riset dan sebagai apa? Sebagai peringatan buat kita. Biasanya keluarganya, istrinya atau anaknya. Kemudian kedua, panitia kajian. Ketiga, teman dekatnya. Karena mereka ini sulit menerima nasihat. Mungkin karena kedekatan sehingga terlihatlah aib ustadznya atau pemberi nasihat. Sehingga sulit memasukkan nasihat itu ke dalam hati. Dan ini hanyalah peringatan, bukan berarti semua. Kalau ini peringatan, maka yang harus rajin belajar keluarga ustadz, panitianya, dan teman-temannya. Jangan sibuk sendiri gitu. Mana si panitia? Lagi sibuk dengan logistik, makan aja diurus. Ya. Dan yang paling banyak mengerti ya orang-orang yang hadir dengan apa? Serius. Maka nasihat itu harus diterima dengan baik. Siapapun orang yang beri nasihat kepada kita. Hatta yang beri nasihat kepada kita itu orang yang kita tidak sukai.
Dia nasihati kita, bukan belajar sama dia ya, dia beri nasihat. Seperti Imam Ahmad dinasihati oleh siapa? Seorang pencuri di penjara. Ya kan? Kemudian Abu Hurairah dinasihati oleh siapa? Jin. Tapi tidak ada cerita Abu Hurairah setelah itu duduk bermajelis dengan jin. Sekiranya nasihat itu datang kepada kita, dinasihati orang-orang tertentu, dan dia orang yang menyimpang misalnya dari sisi akidah atau manhaj, dinasihati kita dengan baik. Maka terima dengan lapang dada. Misal sekarang, ya, terjadi perang di Palestina yang dilakukan oleh misalnya Hamas, Fatah, dan seterusnya. Lalu kita bicara dengan lantangnya berbicara tentang mereka yang kita tidak tahu persis seperti apa di sana. Lalu orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam manhaj mengatakan kepada kita, akhi, lebih baik diam supaya lebih selamat. Apakah nasihat itu kita tolak? Enggak, kita terima. Kan kita tidak tahu hakikat terjadi di sana, lalu kita komentari semau kita. Dan kita tidak pernah ke sana melihatnya. Kita hanya datang tahu dari media sosial. Dan yang memiliki media sosial itu siapa? Yahudi. Siapa yang menguasai media sosial? Yahudi. Ya. Maka oleh karena itu, kalau ada yang menasihati kita seperti itu, terima saja. Ya. Kemudian dalil ketiga. Dalil ketiga. Di sini disebutkan la adwa wala tiara wala hamah wala safar. Tidak ada adwa, yaitu penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada anggapan sial karena melihat burung dan yang lainnya. Tidak ada anggapan sial karena mendengar suara burung hantu. Dan tidak anggapan sial terhadap bulan Safar. Ya, biasa orang jahiliyah itu begitu. Merasa sial dengan apa? Melihat burung atau mendengar suara burung hantu. Ya kan? Ada orang dengar suara burung hantu malam hari. Jangan-jangan sial di malam hari ini. Ini burung hantu memang bergadang dia. Ya, kalau burung nuri ya siang hari. Memang burung hantu di malam hari. Ya, saya pernah malam hari jam berapa itu? Jam 10 malam waktu saya tinggal di salah satu daerah yang di pinggirnya itu ada bukit. Itu malam-malam ada burung yang bunyinya merdu sekali bunyinya. Saya naik ke bukit itu bawa senter. Saya mau lihat burung apa yang bunyi ini, yang dianggap sial terus oleh orang. Naik saya di situ. Saya senter-senter di pohon-pohon itu. Ternyata burung itu ada di tanah. Dia bukan burung hantu, ada juga burung hantu. Tapi ada burung juga yang dianggap pembawa sial kalau bunyi malam-malam. Saya naik malam itu. Saya sebenarnya waktu itu mau syuting, tapi tidak punya HP waktu itu. Ya. Saya senter aja di situ. Itu burung bunyi betul-betul bunyi. Kecil burungnya. Mungkin segini becaranya. Ya. Malam-malam hari. Lalu setelah itu Anda ceritakan pada orang-orang. Supaya mereka tidak takut dengan suara burung itu. Kenapa? Saya pernah menyaksikan langsung bagaimana cara dia berbunyi. Dia tidak bawa sial apa-apa. Bunyi aja karena malam hari dia harus apa? Berbunyi. Ya. Seharusnya yang membawa malapetaka itu kalau dengar bunyi ngorok gitu. Nggak bisa tidur kita di sampingnya. Itu menunjukkan bahwa hal ini tidak boleh. Nabi mengatakan tidak ada. La adwa. Penyakit yang menular yang dinafikan di sini disebutkan tambahannya. Wala nau'a wala gaul. Tidak ada nau serta tidak ada gaul. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa-apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dari keyakinan-keyakinan yang batil merupakan anggapan sial karena burung, bulan-bulan tertentu dan bintang tertentu serta jin dan juga syaitan. Ya. Mereka beranggap bahwa mereka mendapatkan bahaya dan kebinasaan dari hal-hal tersebut. Sebagaimana mereka juga berkeyakinan berpindahnya penyakit dengan sendirinya atau penyakit menular dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka Nabi SAW membantah semua khurafat tersebut, menggantikan hal batil tersebut dengan sikap tawakal kepada Allah
serta akidah tauhid yang murni. Nah, ini yang menjadi dalil Ustadz Yazid ketika tidak melakukan jaga jarak waktu sholat berjamaah di masjid tempat beliau mengisi kajian. Karena anggapan tidak ada penyakit menular. Maksudnya penyakit itu tidak menular dengan sendiri. Kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Ya. Bagaimana dengan sikap Nabi SAW terhadap bersabda beliau yang lain, larilah dari penyakit ta'un, penyakit kusta, larilah dari penyakit kusta seperti kalian lari meninggalkan singa. Seperti kalian takut kepada apa? Singa. Apakah itu menunjukkan ada penyakit menular? Tidak. Rasulullah SAW menyuruh hal tersebut agar tidak terjadi keyakinan ketika terkena penyakit yang sama, lalu orang mengatakan, oh betul nih penyakitnya menular. Ini yang dihindari oleh Nabi. Begini. Ya, maksudnya adalah ini penyakit tidak menular, terkena orang. Si fulan ini punya keyakinan ada penyakit menular. Kalau dia dekat dengan orang ini dan ternyata ditakdirkan oleh Allah untuk mendapat penyakit yang sama, maka akan timbul dalam keyakinan dia ada penyakit menular. Maka Rasulullah menyuruh jauhi dulu. Jauhi orang yang kena penyakit yang dianggap menular ini. Sehingga ketika dia sudah jauh dan qadarullah dia punya penyakit yang sama, maka dia akan katakan, saya tidak pernah dekat dengan orang yang penyakitnya menular. Kok saya kena ini? Berarti tidak ada penyakit menular. Semua sudah ditakdirkan oleh siapa? Oleh Allah. Itu yang diinginkan. Karena Rasulullah SAW pernah duduk dengan orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Duduk sama Nabi. Dan ini dibawa oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hadis-hadis tentang penyakit la'adwa ini. Kata Nabi, kau menghindar orang yang punya penyakit kusta tadi, penyakit kulit yang dianggap orang-orang waktu itu sebagai penyakit menular. Nah, orang-orang baru masuk Islam ini, mereka masih punya keyakinan itu. Maka yang punya penyakit kusta, kau pulang. Saya sudah tahu kebutuhanmu, pulang. Kata Nabi, pulanglah orang itu, dan Rasulullah tidak menyuruhnya bergabung. Suatu ketika orang itu datang lagi kepada Nabi. Dalam kondisi Nabi lagi makan. Makan pakai nampan. Tidak ada orang lemah tadi sudah tidak ada. Tinggal Nabi sendiri. Orang itu berdiri agak menjauh. Kata Nabi, sini kamu. Kata orang, kan engkau melarang aku dekat. Kata Nabi, sini, duduk sini. Makan sama saya. Orang itu berusaha mengambil di tempat lain. Nabi SAW mengambil tangannya. Nih, letakkan tanganmu di sini. Makan. Kemudian sisa tangannya diambil oleh Nabi. Nabi makan, sisa ambil orang yang punya penyakit kusta tadi. Apa yang ingin kita ambil faedah dari sini? Jika orang masih punya keyakinan yang lemah, melakukan social distancing itu lebih baik baginya. Takutnya nanti terkena penyakit yang sama, dia punya keyakinan baru nanti. Bahwa saya tertular penyakit. Ya kan? Maka jauhi dulu. Sehingga ketika terkena penyakit yang sama setelah dijauhi, oh ternyata ini takdir Allah. Karena saya tidak pernah dekat dengan orang yang berpenyakit, dianggap menular tadi. Paham gak? Jika orang itu kuat tawakalnya, maka dekati. Tak masalah. Maka waktu terjadi corona itu seharusnya tidak saling mencela kita. Kenapa? Karena ada pilihan. Kalau Anda takut keyakinannya runtuh, jauhi. Karena ketika terkena penyakit, kita bisa saja punya keyakinan baru. Oh ternyata benar nih corona menular. Ya enggak? Ada orang tinggal di gunung, di desa. Begitu dia dites, apa itu? Apa sih namanya tes waktu itu? PCR. Ya, dites PCR kena corona dia di ujung desa sana. Padahal dia tidak pernah gabung dengan orang kena corona. Apa yang harus dikatakan itu? Qadarullah masya'a fa'al. Jelas? Ya. Ada orang lalu lalang di rumah sakit, keluar masuk tempat orang yang kena corona. Tidak kena dia. Ada. Ya. Walaupun kenanya
tapi dia tidak merasa berbahaya dengan itu. Itu boleh, tidak masalah. Maka ada bapak-bapak sudah, dan dia dulu pernah membantu saya. Dia telepon anak waktu itu, Ustaz, kami sekeluarga kena corona. Ya napas. Saya bilang di telepon tuh biasa aja napasnya Pak ya. Begitu. Karena itu dorongan daripada sugesti negatif saya bilang. Saya akan ke rumah Bapak hari ini. Jangan Pak Ustaz, saya positif sama istri saya, dia bilang. Terus siapa yang ngurus cucu-cucu Bapak? Karena Bapak tidak punya anak lagi yang mengurus cucu itu. Anaknya udah meninggal, anak perempuannya. Dia sudah tua. Saya datang ke rumahnya, saya peluk Bapak itu. Ustaz tolong jauh, saya positif. Enggak apa-apa, kita peluk aja. Ya, setelah saya peluk, coba bernapas. Lega Pak Ustaz, itu dia. Karena Anda ditakuti oleh berita. Setelah itu dia berikan kepada teman-temannya ceramah tentang apa? Boleh mendekati orang yang corona. Saya bilang jangan sembarangan juga. Dia bilang. Ini buat orang-orang yang punya keyakinan bahwa tidak ada penyakit yang menular. Kalaupun tertular oleh orang yang didekatinya, dia akan mengatakan, qadarullah masya'a fa'al. Iya, begitu seharusnya menyikapi hal-hal seperti ini. Jangan terlalu terlena dengan berita. Ini berita menakutkan. Lebih menakutkan beritanya daripada coronanya, iya enggak? Iya atau tidak? Iya. Dan berita bisa membunuh. Berita bisa apa? Membunuh. Dan bisa mematikan dan sakit kita gara-gara berita itu. Mana contoh? Antum coba lihat surat Al-Ahzab. Hampir mati para sahabat gara-gara apa? Ketakutan dengan berita yang ada. Bahwa kalian akan di bumi habiskan oleh musuh. Lihat surat Al-Ahzab. Lihat. Di ayat ke-10. Surat nomor 33. Kata Allah, "Irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Yaitu ketika mereka datang, itu musuh kalian datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana, tidak tidur di malam hari, hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Sampai sini nih. Gara-gara apa itu? Berita yang menakutkan. Apa itu? Kalian akan binasa semuanya. Dihabisi musuh. Ya, maka terjadilah perang Khandaq itu. Perang apa? Khandaq. Mereka pun ditenangkan dengan keimanan. Itu bahaya berita. Makanya ketika dengar berita yang mengatakan ada penyakit menular, biasa saja. Kita katakan semua sudah ditakdir oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi saya kira cukup ya. Ini bisa Anda sampaikan di pagi atau di siang hari ini. Mungkin Senin depannya kita libur ya. Sepekan Senin depan kita libur. Ya, Anda lagi safar nanti. Ada pertanyaan silakan. Fadhal, Pak, silakan. Yes. Pertanyaan saya mengenai sihir yang tadi, terutama yang buhul. Kalau aktivitas manusia dari pagi sampai sore itu kan macam-macam, sehingga dia mungkin sadar atau tidak sadar meninggalkan sesuatu dari bagian tubuhnya. Itu yang pertama. Sehingga bisa saja dipakai orang lain untuk melakukan sihir. Yang kedua, kalau orang setiap bangun tidur kan baca doa bangun tidur. Doa tidur. Bangun tidur. Bangun tidur, iya. Bangun tidur. Apakah itu tidak melindungi setiap orang dari sihir? Makasih. Ulang. Apakah itu tidak doa bangun tidur tidak melindungi orang dari sihir? Tetap melindungi, tetap melindungi. Tapi yang pertama tadi, sihir itu bisa saja menggunakan apa? Sihir itu kan mengenai buhul. Buhul, ya. Ustaz mengatakan terkadang bukan buhul yang dipakai. Ya. Menggunakan orang lain. Orang lain. Tapi bagian tubuh kita. Bagian tubuh kita, misalnya apa? Ya misalkan kuku atau rambut. Ya, termasuk kan buhul itu. Iya betul. Iya. Nah kita kan nggak sadar.
dengan doa yang tadi baru bangun tidur, apakah itu tidak melindungi kita? Bisa melindungi. Doa tidur, doa bangun tidur. Ya. Tapi kalaupun kita terkena sihir setelah kita berusaha dengan doa, maka tentu itu suatu ketentuan yang tidak bisa dihindari sebagai ujian kita. Contoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkena apa? Sihir. Tapi sihir yang terkena Rasulullah itu bukan sihir yang tidak menyadarkan beliau. Beliau hanya menganggap telah melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan. Lalu ditemukanlah buhulnya di sumur dan beliau diruqyah oleh Jibril dengan surat terakhir dari Al-Quran. Ya, diruqyah dengan surat terakhir. Di antaranya surat Ta'awud, surat Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dipakai ruqyah waktu itu. Apakah hanya itu surat dipakai ruqyah? Enggak juga. Kata Ibnu Mas'ud, surat dipakai ruqyah itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama dari surat apa? Al-Baqarah. Yang ketiga, kata ini Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud mengatakan ayat kursi 255 kan? Sampai 257. Ya, dia 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 256 yaitu la ikraha fid din, kemudian 257 Allahu waliyul ladzina amanu. Ya. Kemudian yang keempat kata Ibnu Mas'ud yaitu 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Mulai dari ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ini dari Ibnu Mas'ud. Tambahan dari yang dipakai oleh ulama-ulama kita 102 dari surat Al-Baqarah. 02 dari surat Al-Baqarah. Kemudian kalau kita tidak sanggup menghafal yang lain, gunakan saja 3 surat terakhir dari Al-Quran. Al-Ikhlas, kemudian Mu'awwidzatain, itu surat terakhir itu. Jadi ulang-ulangi saja, tidak masalah. Bacain ayat-ayat itu. Baik. Ada ikhwan yang mau sama anak saya, tetapi manhajnya berbeda. Aktivis, tolong nasihatnya Pak Ustadz. Saya menasihatkan kalau anak Anda bisa mengajak dia kepada jalan yang lurus, mengajak pasangannya kepada jalan yang lurus, maka terimalah. Ya. Tetapi kalau dia merasa tidak mampu mengajaknya pada jalan yang lurus, maka hati-hati dengan syubhat. Ya, hati-hati dengan apa? Syubhat. Mana contoh orang yang menerima seseorang yang tidak lurus jalannya, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim termasuk janda cantik di zaman Rasulullah SAW. Ketika dia menjanda, dia disukai oleh Abu Talha. Abu Talha ini musyrik. Saking cintanya dia kepada Abu Sulaim, Abu Talha ini dari Mekah ke Madinah hanya kejar janda cantik ini. Tapi Ummu Sulaim orang yang berilmu. Orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Dan dengan ketakwaan itu Allah datangkan pasangan yang tadinya buruk menjadi baik. Siapa dia? Abu Talha. Ya. Maka kata Ummu Sulaim, aku akan menerima lamaranmu jika engkau masuk Islam. Apa kata Abu Talha? Siap, saya akan masuk Islam. Iya kan? Setelah cantik, soleha, baik lagi Ummu Sulaim itu. Maka masuk Islam dan Islamnya Abu Talha menjadi Islam yang baik. Subhanallah, dia menjadi orang yang taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Ya. Kalau begitu kondisinya, silakan.
Tapi kalau tidak sanggup maka tolaklah dia. Karena berapa banyak orang yang menikahi mereka yang berkeyakinan Khawarij, akhirnya dia ikut keyakinan pasangannya. Karena syubhat itu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu kuat sedangkan hati lemah. Kalau tidak ada gambaran dia mau mengikuti kebenaran, maka tolaklah dia. Cari yang lain. Mungkin ada yang lebih baik daripada dia. Karena kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadahullah khairan minhu. Siapa yang menolak sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Baik, ketika banyak terjadi musibah seperti tsunami, gempa, banjir dan lain-lain, selain takdir Allah, apakah boleh dikatakan kita salah dalam memilih pemimpin atau presiden? Masya Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Tidak hanya salah memilih presiden. Justru memilih presiden itu gara-gara salah kita. Kita salah memilih presiden gara-gara dosa kita. Paham gak? Kita mendapat pemimpin yang tidak mengayomi kita. Itu pemimpin sama seperti tsunami dan banjir. Sebagai musibah. Jadi kok mungkin kita anggap musibah itu datang kalau tsunami, gempa bumi dan seterusnya. Bukan, musibah itu ada dua. Musibah yang datang langsung seperti gempa bumi dan banjir. Ada musibah yang Allah titipkan di tangan orang zalim. Tangan siapa? Orang zalim. Gara-gara siapa itu? Gara-gara kita juga. Contoh ya. Bani Israel. Sebelum datang Fir'aun yang menghabisi anak-anak kecil mereka. Bani Israel ini hidup makmur dibawa oleh adik mereka Yusuf alaihissalam. Kemana? Ke Mesir. Hidup bersama saudara mereka di Mesir. Nabi Yakub meninggal. Nabi Yakub meminta kepada anak-anaknya karena Yusuf masih hidup. Tolong kuburkan saya di dekat daerah Palestina. Bawalah mereka ke sana. Qadarullah, Nabi Yusuf yang lebih muda dari abang-abangnya meninggal duluan. Sebelum meninggal dia wasiatkan kepada abang-abangnya, nanti kalau saya wafat, tolong makamkan saya dekat pemakaman ayah dan kakek saya. Di dekat Palestina itu. Saya lupa nama tempatnya. Ketika Yusuf mati, meninggal dunia, ini abang-abangnya tidak melaksanakan wasiat itu. Mulai muncul pembangkangan. Padahal mereka hidupnya sudah makmur nih di Mesir. Tidak diganggu oleh Fir'aun yang ada di situ pada zaman Nabi Yusuf. Karena Fir'aun itu julukan buat apa? Buat penguasa Mesir. Meskipun berbeda keyakinan. Kan masih ada yang paganisme, animisme. Makmur hidup Bani Israel di tengah-tengah orang Mesir. Mulailah Bani Israel ini eksklusif. Memisahkan diri dari bangsa Kipti. Muncul kesombongannya mengatakan kami keturunan Nabi. Bani Israel, anaknya Yakub. Mulai mereka itu bersikap seperti orang foya-foya, berbuat semaunya. Maka didatangkanlah ujian berat buat mereka setelah 3 abad. 3 abad berlalu dari kematian Nabi Yusuf. Anak cucu Bani Israel ini semakin hari semakin parah. Jauh dari Allah, jauh dari keyakinan nenek bapak dan kakeknya. Maka Allah datangkan ujian seorang raja yang kejam. Siapa namanya? Fir'aun di zaman mereka itu. Fir'aun yang ada di zaman pembunuhan anak-anak kecil yang kemudian Nabi Musa diutus di tengah-tengah mereka itu adalah Fir'aun yang hidup setelah 3 abad meninggalnya Nabi Yusuf. Gara-gara apa tuh Bani Israel dibunuh-bunuhi waktu itu? Dosa mereka sendiri. Kelakuan buruk mereka yang menyombongkan diri. Maka didatangkan Nabi Musa untuk menolong mereka.
setelah diberikan keyakinan dan mereka melihat bagaimana manfaatnya bertauhid, mengikuti ajaran Nabi Musa, ditolong dari Firaun lewati laut, tidak lama kemudian berbuat syirik lagi mereka. Ya enggak? Dimatikan lagi oleh Allah mereka yang buat anak lembu itu. Dihidupi lagi, dikasih maaf. Afan, mereka berbuat syirik, diberi maaf dulu oleh Allah. Setelah itu mereka tidak percaya lagi kepada Nabi Musa. Musa, kami tidak mau percaya sama ente. Kenapa? Karena kami tidak pernah melihat langsung Tuhanmu mana. Kami mau lihat tuh Tuhanmu bagaimana bentuknya tuh. Apa Allah lakukan buat mereka? Didatangkan halilintar, dimatikan mereka itu. Dihidupkan lagi. Supaya mereka apa? Sadar. Iman sebentar. Dilarang jangan ambil ikan di hari Sabtu. Mereka pasang jaring di hari Jumat, ambil di hari Minggu. Apa dilakukan oleh Allah untuk mereka? Dijadikan babi dan kera. Tapi mereka yang jadi babi dan kera waktu itu mati. Maka kalau antum lihat monyet di topeng monyet, Yahudi, salah. Ya, itu bukan si Yahudi, itu memang monyet itu. Ya, monyet itu. Lihat bagaimana musibah yang menimpa mereka dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Gara-gara apa? Dosa mereka. Nah kita juga begitu. Kalau kita dapat pemerintahan yang begini, nah begitulah sifat rakyatnya. Ya enggak? Sekarang yang datang sholat ke masjid Taman Yasmin sektor 2 ini setiap subuh. Semua sholat enggak orang Islamnya? Enggak. Bahkan ada yang mendengar hayya 'alas shalah. Itu orang Islam dengar loh. Di antara contohnya mereka yang lagi nge-Grab. Itu dengar dia? Dengar. Dia lebih dengar handphonenya daripada hayya 'alas shalah. Mantas kita dapat pemimpin yang seperti diri kita sendiri. Jadi bukan karena salah memilih pemerintah. Justru pemerintah yang terpilih itu gara-gara dosa kita. Iya. Salah. Maka kalau ada yang mengatakan kalau fulan jadi presiden, kayaknya kita akan begini deh. Perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Kalau diri kita rakyat ini baik, insya Allah penguasa kita akan baik. Contoh siapa? Harun ar-Rasyid. Itu Harun ar-Rasyid itu subhanallah. Sebelum dia menjadi orang baik, dia pemimpin yang diktator. Diktator Harun ar-Rasyid. Dan dia benci kepada Abu Hurairah. Tapi karena rakyatnya banyak yang cinta kepada hadis Nabi SAW dan benci bid'ah, suatu hari ada ahli hadis protes kepada Harun ar-Rasyid. Datang ke istananya. Wahai Harun, kalau Abu Hurairah mengkhianati hadis Nabi, maka tidak akan sampai syariat kepada kita. Harun waktu itu sudah hunus pedang. Mau membunuh ahli hadis ini. Tapi diberikan penjelasan yang masuk akalnya. Baru Harun itu sadar, iya. Kalau Abu Hurairah berkhianat, kita tidak bisa sholat. Tidak bisa wudhu. Kenapa? Karena hadis-hadis tentang ibadah ini banyak dari siapa? Dari Abu Hurairah. Maka sejak itulah Harun ar-Rasyid menjadi pemimpin yang baik. Gara-gara siapa? Rakyatnya baik-baik. Cinta pada sunnah. Cinta pada hadis. Sekarang rakyat Indonesia cinta sama siapa? Pantas kita dapat pemimpin yang seperti diri kita. Jangan banyak protes pemimpin. Siapa yang diprotes? Diri kita masing-masing. Ini musibah. Pemimpin itu musibah. Ya, musibah. Kama tadinu tudanu. Itu bisa kira cukup ya. Ya, semoga ini bermanfaat buat saya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.